Menurut aku sih sesederhana bahwa kalau Pak Prabowo mungkin orang menganggap puas dengan kinerja beliau sebagai Menteri Pertahanan. Karena memang dari banyak sekali tingkat approval rating dan kepuasan terhadap kinerja menteri gitu ya. Pak Prabowo, Pak Erick itu dua menteri yang konsisten mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi gitu. Jadi mungkin orang merasakan kinerja, approval rating juga tinggi gitu kan. Akhirnya merasa bahwa ya puas milih Pak Prabowo gitu. Kalau levelnya dengan adanya Mas Gibran kemudian surveinya semakin naik, ya menurut aku kembali ke dua hal. Pertama, Mas Gibran dianggap cukup merepresentasikan anak muda Indonesia gitu. Misalnya menganggap bahwa beliau punya kinerja yang bagus gitu kan di Solo. Terus kemudian juga beliau nggak banyak, aku nggak tahu ya Mas, anak muda Indonesia tuh sekarang tuh lebih suka didengar sih dibanding diajarin gitu. Betul. Makanya banyak banget aku sama komunitasku, teman-temanku, event-event gitu tuh lebih kepada yang mendengar dibanding yang ngomong atau mengajari gitu dalam satu arah gitu. Jadi aku ngerasa di dalam hal itu beliau lebih relate ke banyak orang, dan beliau juga kan selama ini dengan gaya-gaya kreatif dan lain sebagainya punya market tersendiri nih di media sosial, dengan base sendiri, dengan anak muda sendiri. Jadi mungkin overall orang ngerasa gini kali ya, sebagai sebuah paket ya ini menarik gitu. Yang satu senior gitu kan, pengalaman, yang satu anak muda upcoming gitu, mungkin rising star gitu kan. Jadi apa ya, melihat sesuatunya itu lebih ada keberlanjutan, lebih ada stabilitas. Karena at the end of the day, aku tuh selalu percaya orang Indonesia itu maunya stabilitas. Setuju. Kita tuh nggak pengen berubah-berubah terus setiap saat gitu. Kita tuh pengennya stabilitas, konsistensi, bahwa dari satu masa ke masa akan ada gagasan pembangunan yang berkelanjutan. I think itu juga mempengaruhi sih faktor